kita mulai dari pengertiannya aja dulu nih. SNMPTN adalah Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Sementara untuk SBMPTN adalah Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Perbedaannya ada pada kata nasional dan kata bersama. Nah, maksudnya adalah kalau kita ambil jalur SNMPTN, ini biasa juga disebut sebagai jalur raport atau jalur undangan. Sementara yang si SBMPTN tadi adalah di mana kita harus mengikuti tes, yang nanti tesnya ini akan diawasi dan juga akan diikuti oleh beribu-ribu, beratus-ratus dan berjuta calon mahasiswa Indonesia. Hal-hal yang perlu dipersiapkan selama SNMPTN dan SBMPTN. Nah, untuk SNMPTN itu sendiri, teman-teman dapat menyiapkan nilai raport dari semester 1 sampai semester 5 atau dari kelas 1 SMA sampai dengan teman-teman kelas 3 semester 1. Nah, selain itu teman-teman juga dapat menambahkan 3 piagam utama yang bisa teman-teman mix mau dari tingkat kota, provinsi, ataupun nasional. Kalau teman-teman gak punya piagam juga tidak jadi masalah, namun biasanya SNMPTN itu ada nilai poin plus kalau misalnya teman-teman punya piagam. Nah, kalau untuk si SBMPTN itu sendiri, teman-teman harus membayar biaya untuk pendaftarannya itu sekitar 250.000, dan teman-teman tuh harus memilih tempat untuk teman-teman melakukan ujian. Nah, misalnya aku nih di NTB, yang paling dekat itu ada di Sumbawa atau ada di Universitas Mataram yang ada di Mataram. Seperti itu. Bahas tentang berapa kali tuh bisa untuk SNMPTN dan SBMPTN. Kalau untuk SNMPTN itu sendiri kita hanya dapat mencobanya sekali seumur hidup saja, selama kamu SMA aja. Kalau misalnya SBMPTN ya kamu bisa ikut tahun ini, kalau kamu gagal kamu bisa ikut tahun depan. Tahun depan kamu gagal, kamu bisa juga ikut lagi tahun depan, seperti itu. Apa keunggulan dari dua jalur tersebut? Kalau teman-teman masuk nih dari jalur SNMPTN dan SBMPTN, teman-teman tidak perlu membayar namanya uang pangkal. Teman-teman pernah tahu gak sih kalau di kampus tuh ada seseorang, kalau misalnya kayak ada teman kamu atau kakak kelas kamu yang masuk aja tuh perlu kayak 100 juta, 200 juta, perlu ada sumbangan 10, 20, 30, 40 juta. Nah, itu disebut jalur mandiri. Kalau misalnya teman-teman nih dari SNMPTN dan SBMPTN, teman-teman itu hanya membayar uang kuliah tunggal atau UKT yang dimana dibayar per semester atau per 6 bulan sekali, yang disesuaikan dengan penghasilan kedua orang tua. Jadi makanya banyak banget orang yang berjuang di SNMPTN dan SBMPTN karena itulah poin plusnya. Selain itu, kalau teman-teman lolos nih di jalur SNMPTN, teman-teman tinggal menyiapkan saja berkas-berkas yang diperlukan. Teman-teman tidak perlu ikut ujian-ujian lagi. Sementara kalau misalnya gagal nih di SNMPTN, teman-teman harus nih mencoba dan harus memperjuang di jalur SBMPTN yang notabene-nya tahun kemarin itu masih ngikut lagi SBMPTN tahun teman-teman melakukan ujian. Jadi tetap semangat. Segini aja dulu video dari aku, teman-teman. Kalau kalian punya pertanyaan atau merasa kebingungan, kalian bisa komentar di bawah. Dan untuk teman-teman yang aktif di sosial media lain selain YouTube, teman-teman bisa follow aku di Instagram dan TikTok, nama yang sama @sarifabsa. Makasih banget buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa dukung aku dengan cara klik tombol like, bisa juga komentar, bisa juga share, dan jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.